Di timur nih udah mulai sore. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Ibu Bapak sekalian yang sudah menyempatkan hadir hari ini. Mungkin masih ada yang baru pulang dari sekolah, ada yang sudah di rumah gitu ya, ada yang mungkin masih di perjalanan, nggak apa-apa, bisa sambil mendengarkan, karena hari ini adalah agenda refleksi terakhir kita nih. Kalau sebelumnya mungkin udah beberapa kali gitu ya Ibu Bapak mengisi form refleksi ketika di bulan-bulan sebelumnya, atau yang baru bertugas Oktober ini menjadi refleksi awal juga gitu ya, sekaligus menutup periode penelaahan. Nah, Ibu Bapak, boleh dong kita saling komen dulu gitu ya di kolom chat. Gimana kabarnya sore ini? Lagi bahagia atau lagi sendu, hujan terus mungkin di daerahnya? Atau lagi lelah gitu ya, banyak tugas nih di sekolah atau seperti apa nih? Boleh dong kita komen-komen dulu nih, saling memberikan kabar gitu ya. Dalam kondisi apa Ibu Bapak semua? Oh, ada yang lagi mikirin nilai rapor yang belum kelar. Tentu ya Ibu Bapak, karena sudah akhir tahun nih, udah lagi ngurusin rapor. Ada yang tadi baru pulang kehujanan. Semoga masih sehat ya Ibu Bapak, nggak sakit. Karena emang lagi sering banget hujan gitu ya, mungkin di mana-mana cuacanya juga lagi kurang-kurang mendukung. Jadi mohon jaga kesehatan gitu ya Ibu Bapak, karena kita berharap nanti libur juga kita dalam kondisi sehat gitu ya. Alhamdulillah sehat selalu. Kemudian ada yang hujan awet gitu tuh. Bener banget Ibu Bapak, hujannya awet banget ya. Kadang dari kalau daerah Jakarta, Tangerang gitu ya, kadang dari pagi sampai siang nggak selesai-selesai gitu ya hujannya. Alhamdulillah baik, sehat selalu. Semoga terus dalam kondisi sehat gitu ya Ibu Bapak. Nggak apa-apa Ibu Bapak yang belum bisa mengaktifkan kamera, mungkin ada yang masih di jalan, baru pulang, lagi ada agenda gitu ya, nggak apa-apa nanti, boleh kalau udah sampai rumah gitu ya, udah aman kondisinya baru nyalakan kamera. Alhamdulillah sehat, lagi senang karena nilai sudah selesai dan sudah selesai menjalani program guru penggerak luar biasa. Ibu Bapak selamat ya yang sudah menyelesaikan nih mungkin program-programnya karena sudah akhir tahun juga. Kemudian rapornya, nilainya yang udah selesai juga selamat gitu ya, tinggal menikmati mungkin akhir nanti bagi rapot, kemudian libur gitu ya. Senang sekali, bahagia bisa berada di room ini karena, mungkin jarang-jarang gitu ya kumpul, mungkin ngobrolnya biasanya via, WA nih, kita akhirnya bisa berkumpul bersama lagi. Ah, luar biasa. Nah, Ibu Bapak ini, terpantau di Zoom sudah ada 145 orang. Boleh nih Ibu Bapak kita sambil ngingetin teman-teman yang lain yang belum gabung, kita langsung gabung aja di sini, silakan diajakin, mungkin temennya ada yang belum gabung sesama penelaah, mohon tapi linknya tidak perlu disebarkan ke yang di luar penelaah aksi nyata ya Ibu Bapak, karena, sesi hari ini memang khusus untuk penelaah aksi nyata sejawat saja, begitu. Nah, ini masih ada nih yang, komen, untuk kabarnya hari ini. Lagi ada yang mengikuti Postes, PKGBI, lalu ada juga yang, baru menyelesaikan gitu ya. Tadi guru penggerak dan lain-lain. Wah, luar biasa. Walaupun akhir tahun, kayaknya agenda tetap padat ya Ibu Bapak. Kalau guru tuh tetap aja ya, jadi ya ngurusin rapor mungkin dan lain-lain, ada program-program lain di luar itu. Jadi luar biasa nih semangatnya. Nah, sekarang Ibu Bapak, boleh dong dari, eee skala 1 sampai 3 aja deh. 1 itu sudah siap banget untuk sesi hari ini, 3 masih belum siap. Nah, boleh dong kasih komen apakah Ibu Bapak udah di angka 1, 2, atau 3? Oke. Ini udah banyak ya yang menuliskan angka 1 luar biasa semangatnya Ibu Bapak.
terima kasih banyak sudah bersemangat sekali gitu ya untuk mengikuti sesi hari ini. Masih ada yang 3 juga. Semoga nanti semakin semangat setelah kita mulai sesinya. Saya izin untuk lanjut nih, karena tadi Ibu Bapak kita sudah cek semangatnya, kita sudah siap memulai. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai nanti di agenda refleksinya akan ada sambutan dan penguatan juga dari Ibu Medira Ferayanti, SSMA, selaku Ketua Tim Pokja Pembelajaran Ditjen GTK. Semoga sudah hadir ya sore hari ini. Selamat sore Bu Medira. Selamat sore. Sore, wah luar biasa. Hari ini Bu Medira silakan nanti boleh memberikan penguatan gitu ya Bu dan juga sambutan kepada rekan-rekan penolak aksi nyata sejawat. Silakan Ibu Medira. Ya, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak dan Ibu, di sini yang terhormat narasumber ya, narasumber atau fasilitator dari kegiatan refleksi penelaah aksi nyata. Kemudian ada tim Govtek, tim PMM, tim Pokja Pembelajaran, serta seluruh yang ada di sini adalah penelaah aksi nyata ya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan, keselamatan. Halo Mbak Intan, selamat sore. Eh, dan terus bisa berkontribusi aktif ya untuk transformasi pendidikan Indonesia. Jadi sekarang kita harus tetap bersemangat, Bapak dan Ibu, ya walaupun sudah berganti menteri, tapi siapapun menterinya, semangat kita tidak pernah padam. Jadi terus mendukung transformasi pendidikan di Indonesia. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, baik kepala sekolah, pengawas sekolah, guru di sini ya, yang sudah terlibat aktif dan berkontribusi gitu untuk menjadi penelaah aksi nyata di sini ya, yang tentunya punya berbagai motivasi, yang motivasinya sangat-sangat positif, yaitu yang kami rangkum ya, ada yang memang suka belajar, makanya ingin terlibat di berbagai kontribusi gitu ya untuk PMM di sini. Kemudian ada yang memang keinginan untuk belajar, ada yang senang berjejaring sehingga ikut ini, kemudian juga ingin mendapatkan inspirasi dan sebagainya. Ya insya Allah itu terkabul ya Bapak Ibu ya dengan kita praktek terus gitu menjadi penelaah aksi nyata. Tentunya akan banyak inspirasi karena kita membaca praktek-praktek baik dari teman-teman kita gitu ya, akan memperbaiki praktek kita juga di kelas. Tentunya dengan inspirasi ini dari teman-teman yang kita baca aksi nyatanya tentu juga akan banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil gitu ya, dan tentunya juga bisa berjejaring dengan sesama penelaah aksi nyata gitu ya, saling curcol, saling apa, insya Allah Bapak Ibu ya, walaupun memang kami tidak bisa memberikan apa mungkin yang pantas untuk Bapak Ibu seperti honor dan sebagainya, tapi kami sangat salut sekali ternyata di sini ada 2.327 Bapak dan Ibu yang memang sudah bekerja ikhlas, cerdas gitu untuk transformasi pendidikan di Indonesia lebih baik lagi ya, mempermudah, mengakselerasi. Kami doakan semoga amal dan ibadah Bapak Ibu diterima Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi amal jariah Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Di sini kami mencatat ada total 338.392 aksi nyata dan 450.957 aksi nyata banding yang sudah Bapak Ibu apa namanya telaah ya. Ini luar biasa sekali. Ini luar biasa Bapak Ibu, ini hanya Allah yang bisa membalas. Ini luar biasa. Biasanya orang kebanyakan kerja ada kepengen digaji, dibayar, ini enggak. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, walaupun meski periode telaah aksi nyata kita sudah selesai, tapi kami berharap kita terus melanjutkan nilai-nilai baik yang sudah terbentuk selama ini ya Bapak Ibu.
bisa menjadi akan banyak sekali yang bisa kita lakukan di kedepannya, dan gunakan pengalaman-pengalaman Bapak Ibu dalam menelaah aksi nyata untuk membangun dan menguatkan ekosistem belajar. Karena harapannya saya juga berpikir apakah suatu saat kita juga bisa membentuk ya komunitas untuk saling belajar ya, juga seperti mentor, coach, untuk saling berbagi, membantu untuk penyelesaian masalah gitu ya, dan jangan lupa juga tetap memperkaya juga ya Bapak Ibu yang ada di sini juga, saya rasa banyak juga yang menjadi kontributor ya untuk pemberkayaan platform-platform ya, apapun lah nanti namanya ke depan. Nah, dimanapun Bapak Ibu berada atau wadah-wadah seperti komunitas belajar, ya mohon juga untuk tetap diaktifkan. Intinya apapun nanti program-program baru ikut terus aja, ikut terus gitu ya untuk update. Tapi jangan lupa apa di sini ada masukan-masukan ya Bapak Ibu. Iya, insya Allah lah Bapak Ibu. Kita nanti masih menunggu pimpinan untuk ke depannya seperti apa. Tapi intinya apapun tetap itu tidak berubah ya, kayak tetap kita melakukan aksi nyata, karena belajar itu kalau cuma belajar dari pelatihan itu kan hanya 10% ya berdampaknya, tapi kalau dipraktekkan dalam aksi nyata, kemudian kita refleksi dari aksi nyata itu, ada juga umpan-umpan balik dari teman-teman kita, itu yang akan lebih banyak membuat kita belajar sebenarnya Bapak Ibu. Nah, terima kasih banyak ini untuk ketulusan dan keikhlasan Bapak Ibu membantu kami selama ini. Mungkin itu saja, nggak panjang-panjang Bapak Ibu, silahkan refleksi. Nanti saya juga akan mendengar ya dari teman-teman fasilitator seperti apa refleksi Bapak dan Ibu sekalian. Terus semangat, sehat selalu Bapak Ibu, dan saya buka untuk kegiatan refleksi ini. Tok 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 tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Waalaikumsalam Santi. warahmatullahi Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Bu Medira atas sambutan dan penguatannya yang semoga menguatkan Ibu Bapak semuanya di sini di akhir periode penelaahan. Terima kasih Bu Medira, apabila ingin melanjutkan aktivitas dipersilakan, namun kami Ya, akan senang juga kalau makasih. Ibu mendampingi sampai akhir begitu ya. Baik, Ibu, kita akan lanjutkan kembali. Kalau tadi sudah dibuka gitu ya secara resmi, sekarang kita mau lanjutin nih. Kita akan memantik semangatnya Ibu Bapak dulu gitu ya, menggunakan ice breaking. Tapi hari ini ice breakingnya akan dibawakan sama Ibu Elia Lisdaningrum. Apakah Bu Elia sudah standby? Kita cek dahulu ya Bu Elia, apakah sudah standby atau belum? Nah, sepertinya belum. Oh, sudah. Oke. Silakan Bu Elia. Kami berikan panggungnya untuk Bu Elia. Ibu, suaranya belum masuk, mohon maaf. Tes, gimana suaranya Mbak Berta? Nah, Aman? iya, sudah masuk. Silakan Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat Bu. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi Ibu. Alhamdulillah, kabar baik. Baik, tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Luar biasa loh ini bisa ketemu muka lagi seperti ini kita. Bapak Ibu izin pantun dulu boleh ya? Silakan Ibu. Boleh. Silakan Ibu. Dibantu cakepnya boleh ya? Ya. Badan kekar umurnya tua. Cakep. Bukanlah petani. Cakep. Apa kabar Bapak Ibu semua? Selamat datang di acara hari semuanya. ini. Kabar baik, kami menunggu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk nih ke refleksi, saya mau ice breaking dulu boleh ya? Boleh. Boleh Bu.
Boleh. Boleh, Ya, Bu, kita lihat boleh. yuk ice breakingnya. Ice breaking kita siang ini apa ya? Oke, tebak gambar. Wah, kira-kira gimana nih? Udah punya feeling belum nih disuruh ngapain? Gambar wajah orang kali. Nah, loh. Oke, saya Gambar akan ini baso. ya. Hujan-hujan Saya gini gambar sajikan baso. gambar ke Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu menebaknya. Bapak Ibu boleh menuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, kita cepet-cepetan nih. Siapa nih yang paling cepat bisa nebak? Saya kasih contohnya dulu ya. Nih yang pertama nih, ini contoh nih masih contoh Bapak Ibu. Ada gambar seperti ini. Nah, kira-kira apa ya katanya nih, kalimat ini bisa bisa kata yang lebih dari satu loh, bisa 2, 3 kata. Oh, coba saya lihat udah banyak. Ih, hebat, keren. Jawabannya adalah jambu batuk. Benarkah? Coba kita lihat. Betul sekali. Hebat. Tadi ada yang jawabnya jambu kristal ya. Mungkin terlihat seperti kristal kah itu? Tidak ya, itu batu ya Bapak Ibu ya. Hebat loh. Ternyata tidak hanya pandai menelaah tapi juga pandai menebak. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sekarang ini sudah bukan contoh tapi udah beneran. Nah, silakan Bapak Ibu mau di kolom komentar atau mau open mic boleh. Kira-kira ini apa ya? Gambarnya ada kuburan, terus ada rusa. Coba saya lihat udah banyak tuh. Ada berapa tuh kira-kira? 1.000 orang kayaknya nih udah jawab nih. Oh, enggak ya, enggak sampai 1.000 kita. Jawabannya katanya mati rasa. Benar nggak ya? Coba kita cek. Yeay, betul sekali. Mati rasa. Itu rusaknya diganti jadi tulisannya jadi A gitu ya. Oke, next. Selanjutnya bisa ya, masih ya. Nah, ini sekarang gambarnya ada 3. Kira-kira apa ya? Tantangan seru. Bener nggak ya? Tantangan seru. Wih, cepet loh. Sangat-sangat ini ya, gercep. Coba dicek dulu, bener nggak ya tantangan seru? Yeay, betul ternyata. Wah, ini saya lihat nih kayaknya yang cepet nih, ini nih ada yang dia lagi nih. Berarti hebat, refleks Bapak Ibu keren. Masih mau lanjut? Masih bisa lagi? Agak-agak mikir dikit nggak apa-apa ya, biar panas nih kita sebelum kita refleksi. Oke, lanjut. Nah, kalau ini apa ya? Makin lama makin banyak ya gambarnya ya. Sekarang ada 4 loh gambarnya. Wah, ada Bu Yunita Fitri, Bu Nuria, hebat. Pak Otong Sakim, jawabannya potongan harga. Emang iya ya, potongan harga ya? Kok bisa ya nebaknya secepat itu ya? Coba kita cek ya, betul nggak ya jawabannya? Yes, betul sekali. Potongan harga. Keren, keren, keren. Gimana nih Mbak Berta, mau berapa lagi nih kira-kira? Masih sanggup atau enggak nih? Satu lagi mungkin ya, Bu. Oh, satu lagi. Ini harusnya nih dikasih hadiah nih. Hadiah apa ya? Hadiah menarik. Nanti dikasih hadiah menarik kursi masing-masing. Jangan ya, oke. Kita coba satu lagi ya. Saya mau lihat nih yang paling cepet gercep siapa ya. Oke, ada 4. Nah, lo apa nih? Minta uang, minta uang. Wow, banyak nih. Ada Bu Junita, Imas, Ohan, Lilis. Keren banyak. Dan katanya minta uang. Coba Pak Beta kita cek benar nggak ya nih minta uang? Minta rupiah. Ada yang bilang minta rupiah. Mirip ya, tapi yang pas itu adalah minta uang. Ini kode atau gimana ya? Enggak ya? Oke, hebat Bapak Ibu sekalian. Ternyata terbukti nih Mbak Beta. Beliau-beliau ini tidak hanya mahir menelaah,
tapi juga menebak gambar tuh cepat sekali loh, responnya hebat. Ya, tepuk tangan dong buat kita semua, para Bapak Ibu hebat. Gimana, udah panas belum? Semoga dari ice breakingnya ini ya bisa membuat kita jadi terinspirasi nih, kita mau refleksinya kayak apa. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Hebat, keren. Saya kembalikan ke Mbak Berta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Elia untuk ice breaking-nya. Semakin semangat ya Ibu Bapak untuk refleksi hari ini. Selanjutnya, karena tadi udah mulai berpikir dikit-dikit gitu ya, sore-sore diajakin mikir sama Bu Elia, tapi nggak apa-apa, kita akan coba gitu ya, melihat ke belakang, ke beberapa bulan ini, kira-kira yang sudah kita lalui sebagai penelaah aksi nyata tuh apa saja, dan mungkin sedikit rangkuman gitu ya, secara data, itu penelaahan kita tuh seberapa sih gitu ya, kalau tadi Ibu Medira juga sudah sempat gitu ya, menyampaikan ada sekian ratus ribu aksi nyata yang sudah ditelaah. Nah, sekarang kita coba lihat gitu ya seperti apa. Nah, ini sedikit gambaran gitu ya, ada sesi-sesi belajar, kemudian kita ketika di awal Ibu Bapak menjadi penelaah, Ibu Bapak mengikuti BIMTEK gitu ya, mengikuti BIMTEK secara daring, ngomongin ketentuan umum penelaah, kemudian kita ada sesi-sesi belajar, mempelajari mungkin miskonsepsi-miskonsepsi gitu ya di aksi nyata, dan secara data ini juga menarik gitu ya, kalau dibanding nih Ibu Bapak, di penelaahan banding, itu kita sudah menurunkan jumlah penumpukan aksi nyata banding tuh sangat signifikan gitu ya. Ini hampir 200 ribuan di bulan Mei, kemudian di Agustus kemarin itu sudah mau habis gitu ya. Jadi sangat-sangat signifikan apa yang kita lakukan bersama-sama. Kemudian, nah kalau kita lihat nih Ibu Bapak dari segi data, ini mungkin gabungan ya Ibu Bapak dari kohor 2, kemudian kohor 3 gitu ya, bahwa Ibu Bapak menelaah aksi nyata setiap bulan tuh kalau akumulatif nih cukup banyak gitu ya. Tadi kalau kita jumlahkan bisa ratusan ribu, sehingga kita juga patut berbangga gitu ya bahwa apa yang Ibu Bapak lakukan masing-masing ketika diakumulasi ini memang memberikan dampak yang luar biasa. Sama seperti yang aksi nyata biasa, yang banding juga sama begitu ya. Tadi sudah ada grafiknya. Jadi secara data kalau yang di bulan Mei itu bisa sampai puluhan ribu yang ditelaah. Kalau akhir-akhir nih Ibu Bapak kemarin mungkin sudah sempat lihat aksi nyatanya sudah sedikit gitu ya. Jangan khawatir ya, justru kita patut berbangga juga karena penumpukan-penumpukan yang kemarin itu akhirnya sudah kita mulai selesaikan gitu, sehingga sekarang aksi nyata banding yang masuk memang tinggal sedikit, begitu. Jadi, mungkin kita juga apresiasi dan tepuk tangan juga ya untuk, kita masing-masing, seluruh penelaah aksi nyata baik yang, di menu validation ataupun di appeal, yang sudah membantu penelaahan sampai sebanyak ini gitu ya, menghasilkan, mmm aksi nyata yang tertelaah ratusan ribu gitu ya, baik yang validation dan banding. Jadi selamat Ibu Bapak dan terima kasih atas keterlibatannya dalam menelaah aksi nyata. Nah, kita akan masuk nih Ibu Bapak ke sesi refleksi. Untuk sesi refleksinya, nanti Ibu Bapak kita akan masuk ke link Mentimeter yang sudah ada di layar. Jadi Ibu Bapak boleh nih scan QR-nya yang ada di layar, atau boleh juga masuk ke link yang eh, dikirimkan via chat mungkin ya, nanti akan dikirimkan sama tim PMM. Nah, Ibu Bapak, silakan tidak perlu buru-buru gitu ya, kalau yang sudah masuk linknya tidak perlu buru-buru untuk mengerjakan atau mengisi. Kita akan pelan-pelan saja gitu ya, soal nanti kita eh, akan bahas satu-satu bareng-bareng. Jadi saya izin nih untuk masuk ke Mentimeternya. Ibu Bapak yang sudah sudah masuk boleh nih ditahan dulu gitu ya.
Tidak perlu buru-buru mengerjakannya. Yang mau mulai menulis juga nggak apa-apa. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join Mentimeter. Linknya sudah dikirimkan di chat ya Ibu Bapak, jadi silakan bisa langsung diklik. Kita akan masuk ke Mentimeter. Apakah sudah berhasil masuk Ibu Bapak? Oke, kita sambil menunggu sebentar lagi ya Ibu Bapak untuk yang eh, belum masuk. Oke, nah untuk soal pertama, Ibu Bapak, boleh dilihat apa sih hal yang paling Ibu Bapak sukai sebagai penelaah aksi nyata? Boleh ya Ibu Bapak untuk eh, menuliskan apa sih yang paling Ibu Bapak sukai sebagai penelaah aksi nyata? Kita sambil lihat-lihat ya jawabannya. Ada yang menjawab berkomunitas, membantu orang. Kemudian ada juga yang mendapatkan ide dan inspirasi baru terkait penerapan nyata dari berbagai materi menarik di PMM. Kemudian ada juga yang menulis eh, mendapatkan ilmu yang sangat banyak dan pengalaman berharga dari teman-teman baru di grup nelaah. Wah, karena teman-temannya dari berbagai daerah ya, Ibu Bapak. Jadi mungkin ketemu di sini dan jadi banyak nih jejaringnya antar daerah begitu ya. Nah, karena ini lumayan banyak nih yang menarik, Ibu Bapak, boleh ya kalau misalnya ada mungkin satu atau dua yang mau sharing nih. Kita coba lihat ya yang eh, mendapatkan ide dan inspirasi baru terkait penerapannya dari berbagai materi menarik di PMM. Nah, siapa nih yang menuliskan? Mungkin apakah boleh sharing apa yang dirasakan dan kenapa nih suka sama mendapatkan ide dan inspirasi baru? Ada Ibu Bapak boleh open mic untuk yang eh, mau sharing, mungkin raise hand dulu juga boleh. Nanti kita bantu gitu ya untuk open mic. Tanyanya tadi hal apa yang paling Ibu Bapak sukai sebagai penelaah aksi nyata? Nah, ini ada yang sudah raise hand. Ibu Istiqomah. Nggih, Gimana nih, Bu? terima Boleh Bu kasih. diceritakan? Terima kasih, Bu. eh ini pengalaman pertama saya. Ulun istiqomah dari SMP 5 Banjarbaru, Kalimantan Selatan. eh Menjadi penelaah. Ini sebenarnya saya tuh awalnya penasaran, Bu, untuk jadi penelaah itu seperti apa gitu. Karena teman saya kan ada yang sudah berdahulu jadi penelaah. Kemudian setelah saya terjun jadi penelaah sendiri, itu pengalaman saya sangat banyak melihat hasil programnya atau aksi nyatanya kawan-kawan seguru se-Indonesia. Yang paling menarik itu meskipun sama tema literasinya, tapi ini apa penerapan di kelas, terutama di kelas karena saya guru mapel gitu. Jadi saya bisa mengadaptasi gitu program-program mereka gitu. Meskipun sama-sama tema literasi, numerasi, tetapi
di aksi nyatanya itu berbeda-beda bentuk gitu. Dan lebih yang saya suka itu ketika di kelas, penerapan di kelas seperti apa. Oh, kalau metode seperti ini, oh bagus juga ya metode ini. Jadi itu yang saya sukai ketika menjadi penelaah. Karena saya lebih banyak sih di topik literasi numerasi yang saya telaah. Jadi itu saya suka gitu untuk gimana kita bisa menerapkan, bisa mengadaptasi untuk di kelas saya sendiri gitu. Itu Ibu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Luar biasa. Tadi ada topik-topik yang akhirnya bisa dipelajari gitu ya, mungkin lebih dalam lagi. Nah, ini sudah ada juga yang raise hand. Mungkin kita utamakan yang open cam dulu begitu ya, agar tahu bahwa sudah standby. Ada siapa nih? Oke, oh Pak Jeni boleh nih Pak Jeni. Boleh diceritakan Pak, tadi gimana sih yang apa yang menurut Bapak paling menarik sebagai penelaah aksi nyata? Ya, selamat sore semuanya. Eh, Terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk berbicara di sini gitu ya. Tadi pertanyaannya apa sih? Sebentar, maaf, saya cek lagi. Hal yang paling disukai sebagai penelaah aksi nyata gitu ya. Saya memulai aksi nyata itu dimulai dari basic saya itu kan saya sangat suka sekali dengan ilmu psikologi atau yang berhubungan dengan tingkah laku manusia gitu. Setelah saya mempelajari satu topik, tiga topik di antaranya tiga dosa besar pendidikan, di antaranya intoleransi, ya kekerasan dan lain-lain. Ketika divalidasi, eh, saya mulai banyak tuh. Lalu saya daftar. Nah, ketika saya daftar, ternyata di komunitas belajar ini banyak sekali kecerdasan-kecerdasan yang muncul gitu ya. Di antaranya kecerdasan logis, kecerdasan linguistik, bahasa gitu ya. Sampai saya bisa memberikan umpan balik yang bijaksana gitu ya untuk sekolah saya gitu ya. Jadi yang tadinya saya biasa saja gitu ya. Jadi pengembangan diri saya menjadi lebih baik gitu ya, memberikan umpan balik kepada rekan sejawat di sekolah dengan bijaksana itu bagaimana ya, dengan menggunakan teknik apa sih, sandwich itu kan. Terus ada yang kalau yang sudah bagus silahkan dilanjutkan gitu. Terus sehingga apa ya, kemarin ada pendataan itu dari Dinas Pendidikan Kota Sukabumi gitu ya. Alhamdulillah saya mendapatkan apresiasi dari kepala dinas sama wali kota Kota Sukabumi gitu sebagai apa namanya, sebagai pembuat aksi nyata terbanyak di kota dan sebagai penilai juga gitu. eh Ya mungkin segitu sih. Hal yang paling berharga ini di manfaat untuk diri sendirinya ada, manfaat saling berefleksi di komunitas belajar ini ada gitu. Banyak kecerdasan yang bisa saya lihat gitu ya, di antaranya CGP gitu ya. Orang yang punya obsesi dengan berbagai hal gitu ya. Ya pokoknya maju teruslah pendidikan Indonesia, dan penelaah ini sangat bagus. Mungkin sekian. Terima kasih. Makasih Pak Jeni Ramdan. Luar biasa ya. Tadi ada menarik nih Pak. Jadi eh, terbiasa dengan aktivitas umpan balik tadi gitu dan tidak hanya berdampak ke penelaahan saja, tapi juga mungkin sebagai guru gitu ya di sekolah juga berdampak baik. Nah, Ibu Bapak karena tadi sudah dua orang gitu ya, kita mungkin lanjut dulu. Nanti Ibu Bapak yang mau share, Gak apa-apa bisa share di pertanyaan berikutnya ya. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, selama menjadi penelaah aksi nyata sejawat, seberapa besar sih nilai manfaat yang Ibu Bapak rasakan? Boleh nih Ibu Bapak per ini ya mungkin eh, per poin
tadi boleh dijawab gitu ya, mungkin dari umpan baliknya dan lain-lain. Silakan dijawab dulu. Menurut Ibu Bapak, seberapa bermanfaat sih, gitu ya? Apakah sudah bisa mengisi Ibu Bapak? Soalnya masih sama. Oh, sebentar ya. Isinya itu soalnya masih sama sama yang tadi, Bu. Oke, apakah sudah belum bisa di next ya, Bu ya? Sebentar ya, Bu Nextnya ya. Belum. masih please wait. Masih please wait. Oke. Nah, mungkin kita ini dulu ya, Bu. Kita akan coba, mungkin di sini ada 4 nih, Bu. Kita akan bahas yang pertama dulu. Ketika menulis umpan balik, menurut Ibu Bapak, kalau dari skala 1 sampai 3 aja gitu ya, mungkin 1 sangat bermanfaat, 3 mungkin tidak terlalu terlihat gitu ya dampaknya. Itu silakan Ibu Bapak tuliskan di kolom chat dulu. Menurut Ibu Bapak, menulis umpan balik di penelaahan aksi nyata ini berdampak positif 1 atau tidak ya di 3 gitu ya. Boleh nih Ibu Bapak. Nanti yang mau share secara langsung boleh seperti tadi raise hand. Kita akan nanti pilih gitu ya mungkin 1 atau 2 saja karena waktunya terbatas ya Ibu Bapak. Nanti boleh share. Silakan Ibu Bapak. 1. Wah, satunya banyak banget nih. Oke. Nah, ini sudah ada yang raise hand juga dari Bu Sunasri dan juga Pak Otong ya. Mungkin boleh nih dari, oh Bu Sunasri, apakah masih raise hand? Oh masih, oke. Bu Sunasri, apakah mau share Bu pengalamannya seberapa besar sih kebiasaan menulis umpan balik itu jadi bermanfaat buat Ibu? Boleh Bu, silakan di-share. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Alhamdulillah selama menjadi penelaah, saya banyak sekali memperoleh manfaat, nilai, khususnya dalam hal inspirasi. Biasanya kan saya mendapatkan aksi nyata yang menurut saya bisa saya terapkan juga di sekolah saya. Jadi biasanya saya download itu aksi nyatanya, kemudian saya terapkan juga di tempat saya mengajar. Misalnya dalam topik literasi, numerasi, disiplin positif, dan keyakinan kelas. Khususnya dan yang paling bermanfaat itu biasanya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selain itu, nilai kesabaran juga saya dapatkan. Jadi, selama saya menjadi penelaah banding, kan ada umpan balik tuh dari dari teman sejawat sebelum melakukan banding. Ada biasanya alasannya kenapa mengajukan banding. Nah, di sini biasanya teman-teman sejawat itu bermacam-macam, mereka punya komentar, bahkan ada sama sekali yang menurut saya membutuhkan kesabaran untuk membacanya, Bu. Dan kadang saya juga berpikir, kenapa ya ada ya orang seperti itu.
Ya, kadang kata-katanya itu loh Bu yang biasanya kadang tidak terlalu etis lah sebagai seorang guru, tapi saya alhamdulillah dengan sabar memberikan umpan balik yang lebih baik, yang tidak membalas dengan kata-kata yang tidak bagus begitu, justru saya membalasnya dengan kata-kata yang lebih sabar seperti itu Bu. Dan ya itulah nilai kesabaran juga kita dapatkan di situ, dan terus juga ya bagaimana kita bisa manfaatnya bisa membantu sesama teman sejawat untuk menyelesaikan aksi nyatanya. Kan biasanya kan aksi nyata teman sejawat itu ditelaah oleh sistem yang seharusnya lulus validasi. Setelah kita cek, oh ternyata lulus validasi, cuman mungkin karena sistem yang menelaah jadinya butuh perbaikan, padahal sudah sesuai panduan seperti itu. Iya, jadi banyak sekali manfaat, dan ya seperti itu Bu. Dan dalam mengelola waktu juga, karena di tempat saya kan saya sudah katakan sebelumnya di refleksi sebelumnya bahwa di tempat saya itu jaringan kurang bagus, kurang lancar. Biasanya kalau mati lampu ya tidak ada jaringan sama sekali. Jadi dan ada sih jaringan WiFi, dan WiFi ini bakti aksi bantuan pemerintah dan milik semua warga desa di sini. Jadi kadang ada waktu tertentu jaringannya lalot. Jadi biasanya saya cari-cari waktu yang bagus lah buat menelaah. Biasanya setelah sholat subuh begitu kurang pengguna, jadi bagus lancar seperti itu. Jadi itu mengatur waktu. Baik Ibu, terima Ya, kasih. Itu saja, mungkin ada teman lain juga yang mau menyampaikan. Terima kasih. terima kasih banyak Bu Sunasri, luar biasa ya. Tadi kayaknya banyak juga nih yang pernah sharing kalau melatih kesabaran sekali ya Ibu Bapak, apalagi membaca mungkin umpan balik guru-guru yang ya selalu ya tidak selalu dengan kata-kata yang baik, tapi Ibu Bapak akhirnya sudah bisa meregulasi emosi begitu ya, sehingga tetap memberikan umpan balik secara profesional dan spesifik juga. Gitu. Terima kasih Bu Sunasri. Kita lanjut mungkin ke Pak Otong ya. Pak Otong silakan, Pak Otong mungkin mau cerita juga. Baik, terima kasih waktunya Mbak Berta. Betul, dari umpan balik ini satu yang pasti kualitas penelaahan saya juga ketika memberikan umpan balik, baik itu dalam hal topik di PMM maupun dalam musyawarah guru mata pelajaran di sekolah juga. Ini rekan-rekan saya juga menilai bahwa substansinya lebih mengenal, lebih spesifik, dan mudah untuk dipahami. Karena alhamdulillah juga saya setiap ada IHT in-house training, biasanya di awal tahun pelajaran baru, kadang ada yang di bulan Juli, kadang ada yang di bulan Januari juga. Itu biasa untuk diminta menjadi pemateri di beberapa sekolah terdekat. Nah, itu ketika diminta untuk menjadi pemateri dalam hal khususnya aksi nyata di topik PMM, kadang misalkan dalam yang Merdeka Belajar aja topiknya yang saya kerjakan adalah misalkan pilihan yang pertama. Tetapi banyak juga dari rekan-rekan yang dalam IHT itu menanyakan misalkan yang topiknya yang kedua. Nah, sebetulnya kan saya kalau tidak membaca aksi nyata dari rekan-rekan yang di penelaah banding ini, saya tidak ada gambaran gitu. Dengan saya membaca, oh ternyata ketika di topik Merdeka Belajar saya mengerjakan yang nomor satu, teman-teman ada yang nomor dua, saya jadi menjadi inspirasi gitu. Jadi dari umpan balik ini tidak hanya kita menelaah, tetapi juga kita bisa mencari inspirasi dari aksi nyata yang kita telah. Itu saja barangkali Mbak Mirta. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Otong, luar biasa ya dapat inspirasi jadinya berkali-kali gitu ya dari aksinya. Oke, terima kasih Ibu Bapak, luar biasa. Eh kita akan mungkin lanjut dulu ya. Tadi apakah link Mentinya sudah bisa terbuka Ibu Bapak? Kalau belum, tidak apa-apa. Oh iya, makasih ya Kak. Ke jogging. Oke, kita selanjutnya akan ke poin yang kedua. Kalau tadi tentang menulis umpan balik, nah kita mau coba cek gitu ya. Kalau menurut Ibu Bapak, untuk poin berjejaring dengan penelaah lainnya, apakah Ibu Bapak juga merasa mendapatkan manfaat begitu ya
mungkin jadi ada kolaborasi baru, jadi ada teman baru dari daerah lain. Adakah Ibu Bapak yang mau sharing? Mungkin boleh raise hand. Oke, ini ada Pak Ohan, lalu ada Bu Darwati nih yang sudah resen. Boleh nih Pak Ohan, kita dengar ceritanya, cerita berjejaringnya seperti apa. Silakan Pak Ohan. Eh, Baik Ibu atas kesempatannya untuk berefleksi melalui jejaring. Eh, saya sangat bersyukur menjadi bagian dari penelaah aksi nyata ini karena dari sisi berjejaring ini saya berkenalan dengan rekan dari Jawa Tengah misalnya. Terus juga saya tinggal di Lumajang. Ternyata juga saya berkenalan dengan tetangga kecamatan di daerah asal saya dari Sumedang seperti itu. Nah, kemudian dari situ tidak hanya kami mengenal namanya, kemudian juga dari mana dan seterusnya, tetapi kami juga saling bertukar informasi terkadang, misalnya membutuhkan suatu informasi tentang suatu laporan misalnya. Kami share di grup karena di samping grup yang resmi yang dibukanya setiap hari apa sekali itu, kami juga ada grup kan di situ. Siapa yang punya inspirasi ini Bapak Ibu gitu. Jadi banyak sekali manfaat dengan eh, mengenali rekan-rekan sesama penelaah aksi nyata Ibu. Mungkin itu, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Ohan. Jadi kenal ya teman-temannya dari daerah lain karena sama-sama penelaah. Baik, kita akan lanjut lagi nih. Mungkin tadi sudah ada yang raise hand lagi dari Bu Darwati. Mungkin singkat saja, silakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Beta dan selamat sore untuk Bapak Ibu guru hebat penelaah aksi nyata baik dari Banding maupun penelaah aksi nyata sejawat. Dan perkenalkan saya dari Budarwati dari TK Tunas Harapan yang alhamdulillah selama dari bulan Maret sampai bulan Desember ini diberikan kesempatan untuk bisa bergabung menjadi penelaah aksi nyata dan banyak sekali manfaat baik ilmu, jejaring sama teman-teman mulai dari grup yang pertama sampai grup yang ini yang banding ini gitu. Itu banyak sekali teman-teman yang kita saling mengenal dari Aceh, dari Sulawesi, bahkan Kalimantan dan mungkin se-Indonesia ada Jawa juga yang awalnya kami mungkin dari Jawa Timur tidak kenal, mungkin satu kabupaten pun kami tidak kenal dengan adanya grup loh. Ini kok sama grupnya berarti kita sama saling japri-japrian. Bahkan dari situ kita saling menyimpan nomor WA. Ya, jadi dari awalnya dari penelaah ini saya bisa kenal menyimpan nomor kontak WA-nya dan sampai kita di komunitas belajar pun kita sering kolaborasi. Dari awalnya kita kenalnya dari penelaah aksi nyata. Jadi di komunitas itu ada webinar, kita saling kolaborasi, kita saling berbagi ilmu, sehingga sangat bermanfaat sekali dari awalnya penelaah, jadi sampai sekarang pun dan mudah-mudahan bisa berlanjut silaturahmi ini tidak terputus walaupun kita penelaah sampai di bulan Desember ini dan mudah-mudahan kita tetap bisa menjadi bagian dari program-program yang baik, program-program yang baru nanti di tahun 2025 kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menjadi bagian dari program-program dari pemerintah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Mbak Berta dan teman-teman mohon maaf karena mungkin di sini juga hujan sama di tempatnya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Darwati sharingnya ya. Ternyata bisa berjejaring juga dengan teman-teman di luar daerah dan ada manfaat gitu ya dari bisa mendapatkan hal-hal baru juga nih dari rekan-rekan
berbagai daerah. Nah, karena waktunya cukup terbatas nih, Bu Bapak, mungkin kita lanjut dulu ya ke pertanyaan selanjutnya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah seberapa tingkat manfaat dan kesulitan yang dirasakan selama menjadi penelaah aksi nyata. Kita coba lihat gitu ya, Ibu Bapak, boleh nih di diisi gitu ya, kira-kira banyakan mana nih manfaatnya atau mungkin kesulitannya gitu ya. Kesulitannya di bagian mana, kemudian dari sisi manfaat juga apakah ternyata manfaatnya banyak ya, tapi ternyata sulit sekali gitu ya untuk menelaah gitu. Boleh nih Ibu Bapak dimasukkan ke dalam link Menti, apakah sudah bisa? Untuk Ibu Bapak yang mau sharing, boleh seperti tadi ya, kita raise hand dulu. Nah, sambil nunggu nih jawabannya pada masuk, ini ada Bu Erniati dan Bu Evat nih yang sudah raise hand. Boleh dari Bu Erniati mungkin ya, sharing singkat saja Bu. Kira-kira Ya, manfaat sama kesulitannya tuh banyakan mana sih Bu? iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Heeh. siang menjelang sore. Saya dari Aceh. Tingkat manfaat lebih tinggi. Kalau kita bilang tingkat manfaat buat saya saat ini di atas 90. Tapi kalau tingkat kesulitan buat saya hanya mengatur waktu saja. Karena ini saya lagi ikut inklusif juga tahap akhir di kelas 1. Jadi berbarengan. Jadi Bu Berta, kalau saya untuk bulan ini, target saya bulan ini yang 50 belum. Kalau yang lain sudah semuanya setiap bulan 50 kita targetnya selesai. Dan bagus semuanya, seperti yang teman-teman sampaikan tadi. Manfaat yang lain, tingkat manfaat yang lain, saya untuk saat ini mendapat finansial yang lain eh, dengan manfaatnya menjadi penelaah aksi nyata di sini. Sering dipanggil ke sekolah-sekolah teman atau sekolah tetangga bayi yang ada di Kota Luxmawe atau di luar Kota Luxmawe, bahkan dipakai oleh, kalau kita bilang dipakai di itu ya, termasuk diorbitkan oleh Dinas PK setempat untuk menjadi fasil dalam berbagai kegiatan baik penelaah aksi nyata maupun kegiatan lainnya termasuk transisi PAUD SD dan sebagainya. Itu mungkin satu termasuk ke dalam manfaat tingkat manfaatnya selain daripada menerapkan di sekolah saya sendiri sebagai sampel untuk sekolah jika ada teman yang ingin uh, banding ya, apa istilahnya kalau kita pembelajaran banding dengan sekolah orang gitu. Jadi mau pergi kemana, saya siap menerima di kelas atau di sekolah saya gitu. Seperti itu, Mbak Berta. Kalau tingkat kesulitan hanya menyesuaikan waktu saja. Kalau dari segi materi, apalagi kita mau belajar walaupun sudah tua, sudah ini, saya rasa tantangan dalam menghadapi materi tidak terlalu sulit. Kan ada PMM solusinya. Terima kasih Mbak Berta, itu saja Terima mungkin dari kasih saya. banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Bu Erniati. Luar biasa ya, karena ada kredibilitas gitu ya menjadi penelaah. Jadi sering diajak berbagi gitu ya Bu di sekolah-sekolah Ya, tetangga. Nih sepertinya mungkin ya. rekan-rekan penelaah lain juga ada yang merasakan seperti itu. Luar biasa. Ini juga Ibu Bapak yang mau sharing di kolom komentar juga diperbolehkan ya. Silakan kita saling sharing aja satu sama lain. Kemudian mungkin satu lagi nih dari Bu Eva Duyarti. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Pak Duyati dari SMP Negeri 3 Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Mungkin ada beberapa teman sejawat seperti Bu Yepita Putri Zanti yang hadir di room ini. Selamat sore Bu Yepita. Baik, Ibu Berta, senang sekali kami bisa bergabung di penelaah aksi nyata teman sejawat ini. Yang saya dapatkan itu manfaat yang cukup banyak bagi saya, terutama saya ketika saya belajar untuk memberikan umpan balik ke
kepada rekan-rekan sejawat di Indonesia ini tentang PMM aksi nyatanya, dan begitu juga ketika di Kombel, di komunitas belajar, saya bisa memberikan beberapa kiat-kiat seperti itu, bagaimana agar aksi nyatanya bisa lolos validasi seperti itu. Dan tentunya untuk kesulitan mungkin pembagian waktu karena ada beberapa kesibukan di sebagian guru penggerak maupun kegiatan PGRI seperti itu maupun kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. Itu Mbak Berta, mungkin kesulitan juga kami ingin bertemu dengan tim yang mungkin bisa nanti suatu saat bisa bertemu dengan Mbak Berta dan tim-tim PMM lainnya. Itu aja Bu Berta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Evat. Memang banyak ya akhirnya manfaat-manfaat baru yang dirasakan. Ini teman-teman juga banyak sekali yang share di kolom komentar. Ini ada Bu Friska, ada Bu Imroatu, Sani gitu ya. Kemudian ada siapa lagi nih yang sudah share di kolom komentar. Terima kasih banyak, luar biasa ya. Kita akan lanjut dulu nih Ibu Bapak ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, Ibu Bapak, tadi kita udah ngomongin gitu ya, manfaat sama kesulitannya. Walaupun tetap ada kesulitan, tapi ternyata manfaatnya banyak sekali ya, lebih banyak gitu ya kalau dari sisi Ibu Bapak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu Bapak, apa sih hal yang paling berkembang dari diri Ibu Bapak setelah menjadi penelaah aksi nyata? Mungkin tadi ada yang sudah menjawab sabarnya gitu ya. Sabarnya lebih terasah atau mungkin ada eh, jawaban-jawaban lain boleh nih Ibu Bapak di-share. Ada yang mau sharing mungkin boleh raise hand. Ini sudah ada yang raise hand beberapa. Ini ada Pak Bukhari gitu ya. Silakan Pak Bukhari. Mungkin singkat saja Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat rekan-rekan hebat semuanya, rekan-rekan penelaah aksi nyata seluruh Indonesia. Terima kasih juga Mbak Berta, Mas Jamrut, dan juga Mas Joshua ya. Sepertinya. Nah, hal yang paling berkembang dari diri saya, yang pertama sekali ya seperti kata Mbak Berta, ketika menemukan umpan balik yang marah-marah, yang ya kita menjadi harus lebih dewasa dan lebih sabar menghadapi, namun kita harus tetap bersifat profesional. Karena ya yang namanya mereka marah-marah itu biasa, namanya aksi nyatanya ditolak di saat validasi. Jadi kita harus bersabar untuk tetap menelaah seperti biasanya dan tetap bersifat profesional seperti itu. Nah, yang kedua, manfaatnya juga saya bisa menganalisa. Kenapa saya katakan bisa menganalisa? Nah, dari aksi nyata dan umpan balik yang diberikan oleh rekan-rekan sejawat yang ada, ya, saya bisa melihat bahwasannya kadang-kadang kita perlu belajar bahwasannya kesalahan-kesalahan yang kecil itu perlu kita lihat kembali dan perlu kita kaji ulang. Kemudian kesalahan-kesalahan yang besar itu ketika memang tidak bisa, ya tidak kita luluskan seperti itu. Jadi kembalinya kita bisa menganalisa bahwasannya sesuatu hal yang kita kerjakan itu sangat bermanfaat dan bisa menjadi kebahagiaan bagi orang lain. Mungkin itu saja Mbak Berta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bukhari. Ya, luar biasa ya. Ini juga kita bisa lihat nih responnya di layar gitu ya. Udah banyak yang menjawab, ada yang jawab manajemen waktu, ketelitian, tanggung jawab, konsistensi, kemudian ada di umpan balik, memberikan umpan balik gitu ya. Ada sabar dan lain-lain. Mungkin satu lagi dari Bu Friska dulu kali ya, gantian gitu. Tadi Bu Sunasri udah. Silakan Bu Friska. Mungkin singkat saja, Bu. Oke, terima kasih Bu Berta. Apakah suara saya bisa terdengar? Dengar, Ibu, silakan. Iya, terima kasih Bu Berta, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kalau bagi saya pribadi tadi apa namanya, hal yang paling berkembang yang bisa saya rasakan adalah mengasah keterampilan menulis, Bu Berta. Mengasah keterampilan menulis artinya
ketika umpan balik itu saya tuangkan dalam bentuk tulisan, artinya tulisan yang saya berikan atau umpan balik yang saya berikan itu boleh membantu rekan sejawat kan seperti itu, bisa membantu rekan sejawat untuk memperbaiki aksi nyatanya dan dengan kalimat umpan balik yang sesuai dengan ketentuan itu bisa membuat rekan-rekan guru kita juga semangat untuk memperbaiki aksi nyatanya atau melakukan aksi nyatanya. Jadi satu yang paling bisa saya asah itu adalah keterampilan menulis saya semakin berkembang begitu. Itu dan bisa saya terapkan juga untuk diri saya sendiri, bagi murid saya, bagi rekan sejawat juga di satuan pendidikan saya, di komunitas belajar, bahkan di komunitas-komunitas belajar di sekolah yang lain karena saya juga banyak diundang untuk berbagi praktik baik begitu ya, khususnya juga salah satunya adalah bagaimana membuat aksi nyata ini sesuai dengan ketentuan dan rekan-rekan itu bisa banyak terbantu dengan keterampilan kita menyampaikan, mengomunikasikan bagaimana membuat aksi nyata yang baik dan yang sesuai dengan panduan. Terima kasih Bu Berta. Terima kasih banyak Bu Friska, melatih menulis ya, luar biasa. Semoga ibu bapak yang lain juga merasakan hal yang sama. Jadi manfaatnya tidak hanya dirasakan selama menjadi penelaah, tapi juga jauh setelah itu begitu ya, tetap bisa menuliskan dengan lebih baik, mungkin lebih spesifik dan juga memberikan umpan balik yang lebih baik begitu ya. Nah, Ibu Bapak, kita akan lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya, yaitu adalah referensi praktik baik tema apa yang pernah Ibu Bapak dapatkan dari aksi nyata yang ditelaah. Nah, ini mungkin spesifik ya, temanya apa sih yang pernah Ibu Bapak mungkin dapat gitu ya, lagi nelaah, kemudian ketika lihat, wah ini kayaknya bagus nih aksi nyatanya, saya mau terapin di sekolah gitu ya, atau di kelas, itu kira-kira pernah nggak sih Ibu Bapak? Kemudian tema-tema apa aja? Boleh dituliskan gitu ya. Ada yang sudah menulis nih disiplin positif sama ya budaya positif, kemudian ada tentang pendidikan inklusi, perencanaan berbasis data, luar biasa. P5 diferensiasi, sepertinya banyak ya setiap topik nih ada aja nih dapat referensi baik atau aksi nyata yang bisa jadi bisa di ATM gitu ya di kelasnya masing-masing. Ini ada juga yang kurikulum merdeka, numerasi, literasi, asesmen awal gitu ya, luar biasa, bermacam-macam sekali. Boleh lanjut dituliskan Ibu Bapak. Namun ini karena kita waktunya mungkin cukup terbatas, jadi masih ada beberapa pertanyaan. Kita akan lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Ibu Bapak boleh sambil mengisi ya. Untuk pertanyaan berikutnya adalah ini Ibu Bapak boleh nanti menuliskan gitu ya, siapa rekan penelaah yang paling saya ingat selama berjejaring di penelaahan aksi nyata sejawat. Boleh dituliskan namanya dan alasan Ibu Bapak mengingatnya. Nah, ini seperti apresiasi ya, jadi mengapresiasi sesama rekan penelaah yang menurut Ibu Bapak mungkin pernah berjejaring atau jadi menginspirasi dan lain-lain. Silakan ditulis dan boleh juga dituliskan alasannya. Oh, ini ada juga yang nulis di kolom komentar, ada yang nulis di Menti. Ya, ini eh, banyak nih yang sudah menjawab nih. Nah, Ibu Bapak, eh, ini sebagai apresiasi juga ya rekan-rekannya yang mungkin belum banyak berjejaring juga. Wah, ini ternyata saya bisa ya berjejaring dengan rekan-rekan yang ada di panelan aksi nyata dari berbagai daerah gitu ya. Ibu Bapak boleh banget nih nanti kalau ada butuh informasi sesuatu atau butuh belajar sesuatu, saling berkoordinasi gitu ya sama rekan-rekan penelaah lain. Ini nama-namanya sudah banyak sekali gitu ya yang Ibu Bapak apresiasi. Wah, luar biasa. Sebentar lagi pensiun
tetapi tetap semangat menjadi motivasi. Wah, luar biasa nih Pak Pamuji menjadi inspirasi buat penelaah lainnya. Dan ada Bu Darwati, Bu Eka, Bu Iin, Bu Norma, Pak Rahmat, Bu Rini, Pak Bukhari. Wah, ini banyak banget nih yang terinspirasi satu sama lain. Jadi seneng ya Ibu Bapak kalau merasa, wah ternyata saya bisa menginspirasi rekan saya gitu ya. Ada yang jawab Pak Andika, Pak Rahmat, Pak Otong. Banyak sekali nih jawabannya. Makasih Ibu Bapak. Nanti ini semoga terus diingat ya bahwa kita bisa nih mengapresiasi rekan-rekan yang lain. Kalau rekan-rekan ini sungguh menginspirasi saya gitu ya sebagai penolak aksi nyata. Kita akan lanjut lagi nih di pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini kita akan coba share gitu ya. Miskonsepsi aksi nyata apa yang Ibu Bapak baru ketahui ketika menjadi penelaah aksi nyata? Mungkin ketika sesi belajar gitu ya, atau sebelumnya Ibu Bapak baru tahu, "Oh, yang ini tuh ternyata belum ya gitu. Nah, kira-kira apa tuh Ibu Bapak? Ada nggak sih yang Ibu Bapak merasa baru ketahui ketika menjadi penelaah aksi nyata? Ini ada yang menuliskan di kolom chat juga ya, ada yang oh, ini sudah ada juga yang masuk di Menti harus pakai Canva. Kemudian dokumen aksi nyata harus memuat rangkuman. Ya, miskonsepsinya begitu ya. Padahal tidak seperti itu. Kemudian harus pakai Canva. Kemudian ternyata aksi nyata juga dilakukan oleh sistem. Oh iya, ini mungkin baru banyak juga ya yang baru tahu ketika menjadi penelaah bahwa penelaahan tidak hanya dilakukan oleh ibu bapak guru saja secara manual, tapi juga secara sistem gitu ya. Kemudian dokumen yang dilampirkan tentang harus ada rangkuman materi, ini cukup banyak gitu ya. Nah, sama tadi ya, sistem nih cukup banyak gitu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Bapak. Artinya, selama menjadi penelaah, ada informasi-informasi terkait dengan aksi nyata yang Ibu Bapak akhirnya tercerahkan begitu ya, dan mungkin bisa nih eh, membantu rekan-rekan sejawat lainnya untuk memahami miskonsepsi-miskonsepsi ini. Begitu. Oke, terima kasih Ibu Bapak nih untuk jawaban-jawabannya. Kita mungkin lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau ini mungkin lebih ke perasaan Ibu Bapak masing-masing saat ini, kira-kira di akhir periode penelaahan ini, bagaimana sih perasaannya Ibu Bapak? Apakah khawatir, netral, semangat, bahagia, sedih gitu ya? Boleh dipilih kira-kira apa yang Ibu Bapak rasakan memang sudah di ujung masa periode penelaahan. Ini ada yang menjawab semangat, ada yang menjawab sedih. Oh, banyak ya yang menjawab sedih juga. Sedih, kemudian ada yang menjawab bahagia. Mungkin sudah plong gitu ya, tugas saya sudah selesai dengan baik mungkin. Kemudian, oh ada juga yang khawatir, netral gitu. Nah, banyak juga nih. Eh, oke, ini ternyata paling banyak sedih ya Ibu Bapak. Iya, mungkin karena sudah senang dengan aktivitas menelaahnya selama ini, banyak dapat inspirasi, kemudian periodenya sudah mau selesai gitu. Jadi ini 45 nih makin banyak gitu ya yang merasa sedih. Kemudian yang kedua, semangat, bahagia, luar biasa juga Ibu Bapak mungkin sudah tugasnya terasa sudah terselesaikan dengan baik, jadi merasa tenang, semangat dan bahagia gitu ya. Terima kasih Ibu Bapak ini sebagai refleksi pribadi gitu ya.
seperti apa perasaan Ibu Bapak di akhir periode ini. Semoga Ibu Bapak yang masih mungkin khawatir, sedih juga karena tadi kita sudah bahas ya ada banyak manfaat yang Ibu Bapak terima dan pembelajaran yang tidak hanya berguna ketika menjadi penelaah tapi juga setelah gitu ya kayak tadi cara menuliskan umpan balik dan lain-lain. Oke, kita akan lanjutkan kembali nih Bapak ke pertanyaan terakhir Ibu Bapak. Silakan Ibu Bapak tuliskan pesan semangat untuk rekan-rekan penelaah sejawat kita. Jadi boleh dikasih penyemangat gitu ya. Kalau tadi banyak banget yang sedih, eh, mungkin lebih dari 50% itu sedih-sedih gitu ya perasaannya. Nah, boleh dong sekarang Ibu Bapak kita tuliskan ya eh, pesan semangatnya. Pesan semangat bisa dituliskan semoga kita semua misalnya eh, terus semangat berkarya gitu ya atau jangan patah semangat untuk tetap menjadi eh, kontributor gitu ya atau tetap semangat di sekolah. Boleh nih dituliskan pesan untuk rekan-rekan sejawat yang menyemangati nih. Nih biar semakin menguatkan ya satu sama lain karena tadi kayaknya banyak banget yang merasa sedih gitu ya. Ya, tetap semangat gitu ya. Wah, ini di kolom komentar juga sudah banyak yang memberikan tetap semangat, tetap menjadi inspirasi dan penggerak dimanapun berada, tetap berkarya gitu ya. Semoga tetap memberikan inspirasi, mau berbagi praktik baik, lalu semangat untuk terus membantu rekan guru. Jadi walaupun periode penelahan sudah berakhir nih, sudah banyak ya yang memberikan semangat nih untuk tetap berkarya, tetap berbagi praktik baik, tetap mendampingi rekan guru, tetap berkolaborasi. Luar biasa. Oke, Ibu Bapak, ini sepertinya em, semoga kata-kata penyemangat dari rekan-rekan sejawat ini juga jadi penguat gitu ya untuk Ibu Bapak semuanya. Boleh dibaca-baca nih kata-kata penyemangatnya. Yang di kolom komentar juga banyak yang sharing. Terima kasih Ibu Bapak. Baik, jangan berhenti bergerak dan berkarya. Ini dari Bapak atau Ibu Harjiatun gitu ya. Ya, see you Ibu Bapak. Semoga ada lagi program yang mempertemukan. Nah, Ibu Bapak boleh banget nih di luar ini ada kolaborasi lain yang mau Ibu Bapak jalin gitu ya. Tetap semangat. Ya, ini di kolom komentar sudah banyak sekali. Luar biasa Ibu Bapak. Baik, terima kasih banyak Ibu Bapak yang sudah sama-sama refleksi gitu ya, sudah memberikan pesan semangat, kemudian tadi mengapresiasi satu sama lain yang sudah memberikan inspirasi, dan mungkin untuk refleksi masing-masing pribadi kita cukupkan. Ibu Bapak boleh nih nanti tetap saling menyemangati gitu ya. Dan selanjutnya kita akan melihat nih ada beberapa poin yang akan kita highlight juga gitu ya sebagai nilai-nilai yang perlu kita ingat sama-sama. Nah, mungkin oke, mungkin selanjutnya ini akan nanti disampaikan oleh Kak Zamrud gitu ya. Silakan Kak Zamrud. Oke, selamat sore Ibu Bapak penelaah. Semoga sehat selalu ya. Tadi saya menyimak dari awal gitu ya, Mbak Berta, refleksinya, cerita-ceritanya, apa yang disampaikan tadi cukup menyentuh gitu ya. Ternyata sudah akhir tahun saja nih gitu. Saya mau mengajak dengan ini. Oh, yang belum kenal Ibu Bapak, saya Zamrud, timnya Mbak Berta gitu ya, yang ngurusin juga terkait penelahan aksi nyata sejawat gitu. Nah, saya mau mengajak Ibu Bapak menginternalisasikan gitu ya proses yang sudah selama ini dijalani terkait penelaahan. Kira-kira nih kalau di layar ini kan ditampilkan nih nilai apa yang sudah kita bangun bersama.
mungkin boleh kayak diendapkan dulu tadi proses informasi yang hadir di dalam kepala, terus kita coba merenungkan gitu ya, internalisasi ke diri, kira-kira nilai apa, prinsip apa yang sudah bangun dan terinternalisasi ke diri. Boleh dituangkan ke dalam kolom chat gitu ya. Kolaboratif, oke. Nilai kolaboratif, ya kolaborasi yang berbeda, yang personal ke ibu bapak masing-masing gitu ya. Tanggung jawab berbagi, bersamaan, beraksi nyata, wow. Kolaborasi, semangat belajar, konsisten. Macam-macam ya ternyata ya. Nah, saya mau invite atau ngundang nih 1-2 orang, boleh tidak membagikan gitu ya nilai yang udah terinternalisasi dari proses pengelolaan aksi nyata ini. Kalau ada yang mau menyampaikan boleh angkat tangan Ibu Bapak. Kalau tidak ada juga tidak. Oh, ada satu nih, Pak Sumario SPD. Pak Sumario silakan. Boleh berbagi Pak, Ibu Bapak yang terinternalisasi nilai apa? Iya, Pak. Silakan. Salam dari Purbalingga dulu ini, Jawa Tengah. Yang dibangun saya pertama ketika apa ya, ambigu itu di sini saling menguatkan, saling belajar bareng, tentunya semangat berkolaborasi bareng hingga saling ini seperti apa nih, ini seperti apa, sehingga apa ya, didapatkan satu keyakinan bahwa ketika saya menelaah untuk pertama kalinya itu takut salah dan sebagainya, sehingga dengan adanya motivasi dan saling berbagi dengan teman-teman itu akhirnya menjadi pede nih, menjadi lebih kuat dan tentunya profesionalitas dijaga seperti itu. Begitu Pak, terima kasih. Makasih Pak Sumario, lebih percaya diri dan semakin apa ya, belajarnya juga tadi ya meningkatkan kepercayaan diri dan profesionalitas sebagai guru juga. Boleh kita kasih reaksi atau love gitu ke Pak Sumario? Makasih Pak Sumario. Satu lagi yang mau berbagi ada Bu Siti Daryana. Silahkan Bu Siti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Saya dari Kota Serang, Banten ya. Saya sangat bersyukur sekali bisa masuk dalam tim penelaah ini. Kenapa ya? Karena banyak hal yang saya banyak pelajari gitu. Dalam hal meningkatkan literasi diri. Terus banyak keseruan ketika melihat aksi-aksi nyata guru-guru hebat se-Indonesia ya. Dan lucunya saya tidak sampai menelaah dari kota sendiri tuh kayaknya Iya. udah satu terakhir itu pun nyadarnya tuh udah klik ya. Kok itu kayaknya dari SD-nya gitu apa gitu. Jadi selama tuh dapatnya jauh gitu. Tapi dengan apa keseruan tuh melihat dengan berbagai keterbatasan, ada yang ya istilahnya, tapi guru-guru tuh tetap semangat gitu membuat aksi nyata. Dan banyak hal yang bisa saya petik ya, dalam arti kayak bimbingan konseling, mungkin pas menelaah Iya. konselingnya ya. Kalau SD tidak ada, itu banyak hal yang bisa saya ambil gitu, bisa saya terapkan di sekolah gitu. Kami berharap sih masih ada kelanjutannya gitu ya, karena di sini justru memang sedih-sedih banget gitu. Tiba-tiba ya sudah berakhir itu aja sih. Walaupun ya kita mungkin sering membagi waktu antara kegiatan sekolah, kegiatan berbagai lainnya gitu kan, emang banyak kegiatan. Tapi dikala sudah tidak menelaah itu kayak ada yang hilang gitu. Itu saja sih. Terima kasih. Semangat untuk Makasih. semuanya. Makasih Bu Siti Daryana, Serang Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang sudah berbagi di kolom komentar juga. Masih banyak nih ya tanggung jawab, teliti yang udah terinternalisasi ke diri gitu ya. Yang sudah terbangun juga selama proses menelaah. Tadi harapan-harapannya ya kita semua juga berharap Bu ya tetap ada kelanjutan dan lain sebagainya. Juga ada pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya sama 2025 mau gimana nih gitu-gitu ya. Nanti kita coba diskusikan beberapa slide ke depan kemudian. Lanjut boleh Mbak Berta atau Mbak Gita ya, Mbak Gita izin. Nah mungkin ini juga tadi sebenarnya udah beberapa kali Ibu Bapak menyampaikannya, pembiasaan yang saya latih gitu ya. Termasuk yang tadi disampaikan bahwa
tanggung jawab, ketelitian, mirip-mirip ya sebenarnya prinsipnya gitu, dan kolaborasi, kemandirian sebagai penelaah aksi nyata yang juga terbawa ketika menjalani perannya sebagai pendidik di sekolah masing-masing. Nah, pertanyaan saya mungkin lebih akan mengubah ke bagi ke murid yang langsung dampaknya ke murid ibu bapak nih. Sekarang coba merenung dan melihat, memaknainya gitu ya. Pembiasaan yang saya latih yang juga saya terapkan ke murid. Itu tuh apa sih dari proses penerapan aksi nyata? Boleh tidak? Ini ada yang sudah angkat tangan nih. Bu Erniati. Bu Erniati, silakan boleh Bu. Singkat saja Ya, Bu. Oh iya Bu ya, Erni, silakan. ya. Saya kesempatan yang kedua, saya dari Aceh, dari SD. Mm-mm. Pembiasaan yang saya latih buat diri saya sendiri, terutama adalah manajemen waktu yang sedisiplin mungkin, dan Oke. pembiasaan terhadap siswa terhadap disiplin diri. Ya, Karena dengan mendisiplinkan waktu buat dirinya sendiri, semua yang kita inginkan itu akan tercapai. Itu ya, biasanya disiplin diri dulu, disiplin waktu, disiplin dalam segala hal, itu biasanya akan menunjukkan karakter kita, kebiasaan kita ini karena disiplin itu, karena pembiasaan, maka terjadi sebuah disiplin yang orang nggak kayak mana ya, kadang-kadang nggak mampu melakukan, tapi kita bisa melakukan di saat itu, di suatu waktu dengan beberapa kegiatan ataupun beberapa apa masalah yang kita lakukan dalam satu waktu bisa terselesaikan dengan baik tanpa salah satunya terbengkalai. Demikian juga ya. pembiasaan di sekolah saya dan terhadap anak didik semuanya seperti yang saya lakukan, saya terapkan di sekolah juga. Terima kasih, mungkin itu saja pembiasaan yang saya latih buat diri saya dan buat siswa saya. Ya, makasih Bu Assalamualaikum. Erniati. Waalaikumsalam. Sudah berbagi tadi ya manajemen waktu, kedisiplinan juga ditularkan ke murid gitu. Nah, ada menarik juga nih dari Bu Ratih Yulia Ernalis nih, mendengarkan suara murid. Nah, ini yang kadang-kadang juga kita sering kelupaan gitu ya Bu ya. Kaitannya sebenarnya padahal itu haknya kan didengarkan gitu suara muridnya tuh seperti apa sih keinginannya atau feedbacknya dan lain sebagainya. Oke, nah ini mungkin boleh dituliskan lanjut lagi ke kolom chat kalau Ibu Bapak masih mau membagikan. Nah, ini karena waktunya terbatas gitu ya. Saya mau merangkum dari dua pertanyaan tadi sebenarnya ingin mengajak Ibu Bapak pada setia pada nilai gitu. Kalau tadi kaitannya sama nilai-nilai yang sudah terbangun, yang terbiasa, yang Bu Mendira singgung tadi tuh tetap dilanjutkan, apapun wadahnya gitu. Nah, saat ini yang memang ada, yang memang dari awal tahun sampai berakhir tahunnya ini tuh salah satu wadah yang Ibu Bapak alami, Ibu Bapak jalani itu penelahan aksi nyata gitu kan. Nah, setia pada nilai ini yang mungkin akan terus dilanjutkan oleh Ibu Bapak, meskipun wadahnya beragam. Kalau tadi di kolom chat juga ada, boleh kita masih bisa apa ya, melanjutkannya melalui komunitas belajar di kelasnya masing-masing dan eh, wadah-wadah lainnya gitu ya. Sehingga ekosistem yang sudah kita bangun atau ekosistem yang apa ya, tanda kutip belajar gitu ya, ekosistem belajar yang sudah kita bangun sama-sama pembiasaan-pembiasaan itu tetap terbawa terus dari masing-masing ibu bapak penelaah gitu ke depannya. Selanjutnya, Mbak Gita, Mbak Berta. Nah, pas banget ya ekosistem belajar. Jadi dari yang secara wadah penelahan aksi nyata ini tuh sebenarnya ibu bapak mengalami ini semua gitu. Kalau dirangkum gitu ya. Membaca panduannya, membaca praktik baik yang mungkin sebelumnya tidak kebayang dari satu daerah yang jauh di sana, kemudian dia bisa melihat karya rekan-rekan sejawat saya tuh seperti ini. Bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi pembelajaran, dan bisa menjadi contoh praktik baik juga gitu. Nah, itu hal-hal yang apa yang kebetulan proses atau wadah penelahan aksi nyata sejawat ini tuh menyediakan itu. Tapi lagi-lagi melanjutkan nilai-nilai yang sudah dirasakan ibu bapak tetap saja berlanjut wadahnya apa saja jika memang nilai-nilai tadi sudah terinternalisasi kepada diri masing-masing penelaah itu ya. Nah, ini gambaran besarnya membaca panduan, praktik baik, menganalisa itu saya yakin juga di Bapak Ibu juga sudah terinternalisasi gitu ya dengan baik. Lanjut lagi izin. Nah, ini juga yang mungkin selalu kita suarakan dan Ibu Bapak sebagai motor atau sebagai
dalam tanda kutip penggeraknya gitu ya. Ibu bapak belajar tuh bukan hanya melalui pelatihan-pelatihan, modul-modul, meminta umpan balik itu juga perlu kemampuan gitu. Yang kebetulan juga di penelaan aksi nyata sejawat tuh kita mau menggelorakan value ini gitu. Value bahwa eh, saya terbuka loh diberikan umpan balik gitu. Saya juga bisa memberikan umpan balik gitu. Itu yang bakal menjadi ya? Semacam pupuk atau tanaman yang dipupukin terus gitu ya Ibu Bapak ya. Karena kalau kita melihat nilai sendiri kan mungkin saya merasa cukup ini itu jadi mungkin butuh pandangan orang lain juga gitu untuk menerima umpan balik. Nah, umpan balik ini sebenarnya tujuannya buat apa sih gitu? Satu tadi untuk pembelajaran. Didapatnya dari mana? Dari refleksi. Jadi ketika mendapatkan umpan balik, membantu ibu bapak guru, membantu ibu bapak penelaah untuk merefleksikan gitu. Saya memaknai pengalamannya gitu. Refleksi kan sebenarnya itu ya, memaknai pengalaman belajarnya gitu. Jadi maknanya bisa macam-macam gitu. Dan kemampuan menerima dan memberikan umpan balik itulah yang memang kita coba gelorakan gitu. Salah satu bentuk sumber belajar orang dewasa gitu ya, menerima dan memberikan umpan balik. Oke, next lanjut. Nah, ini yang tadi saya sudah singgung gitu ya, berkarya di mana saja. Ibu Bapak, saya ulangi lagi, penelahan aksi nyata sejawat ini wadahnya saja gitu. Kalau nilai-nilainya Ibu Bapak bisa bawa kemana saja. Bisa ke program entah di pusat, entah di daerah, entah di dalam kelas, di komunitas belajar atau komunitas lainnya, program sekolah, bahkan di keluarga juga sebenarnya bisa juga gitu ya untuk meneruskan nilai-nilai yang sudah terinternalisasi. Jadi eh, tetap lanjutkan apa yang sudah didapat melalui wadah apapun dan ekosistemnya juga tetap berjalan gitu ya. Platform PMM kan hanya salah satu platform belajar saja ya, yang kalau misalnya dirasa ibu bapak butuh belajar juga bisa di PMM. Kalau misalnya di platform lain ibu bapak ada kebutuhan di sana juga bisa, tapi perlu dilihat, tahu juga kebutuhan ibu bapak tuh seperti apa sih, dari mana, dari umpan balik, dari refleksi tadi gitu, dan karyanya bisa di mana saja gitu. Itu mungkin penguatan juga kali ya terkait nilai-nilai dan bisa meneruskan nilai ini di karya mana saja, wadahnya mana saja. Selanjutnya ada apa Mbak Berta? Oh, nah ini pengumuman. Nah, sebelum diklik gitu ya, ada pengumuman apa saja Mbak Gita, Mbak Berta? Tadi izin merespon terkait pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Apakah 2025 akan ada kelanjutan atau tidak gitu ya? Kebijakannya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan jujur itu juga yang jadi pertanyaan kami semua, Ibu Bapak tim PMM juga gitu ya. Seperti apa? Nah, sebenarnya eh, eh, proses yang biasa untuk program-program atau kegiatan-kegiatan dievaluasi, direfleksikan, diiterasi atau diuji cobakan terus berulang. Nah, sama halnya pun dengan penelahan aksi nyata sejawat. Nah, yang jadi beda adalah ibu bapak kita juga di tim PMM itu tuh jadi bagiannya gitu dari proses yang sudah berlalu dan yang direfleksikan dan dievaluasi. Nah, jadi jawabannya sebenarnya belum tahu juga nih Ibu. Kita semua juga belum tahu gitu ya. Tapi perlu siap-siap juga gitu ya. Maksudnya akan ada apa ke depannya ya kita wait and see juga gitu. Itu merespon beberapa pertanyaan. Tadi juga ada yang di kolom komentar gitu ya, CMS cerita menelaah sejawat. Wah, itu menarik Pak jokesnya ya, akronimnya ya. Oke, tadi kalau perasaannya banyak yang sedih, wah valid, semua perasaan valid. Ada yang sedih, ada yang semangat, ada yang kecewa. Jadi nggak apa-apa. Sebenarnya itu diterima saja dan mungkin kalau perlu waktu juga untuk merilis perasaan-perasaan itu juga nggak apa-apa gitu ya Ibu Bapak. Jadi kayak diterima saja perasaannya. Bawang banget, waduh, emang saya nggak mengupas bawang Ibu Bapak. Oke, pengumumannya ada apa saja sih, Mbak Gita? Nah, sebenarnya ada ini yang kita mau ajak Ibu Bapak partisipatif gitu ya, bersuara juga, kita menghargai suara atau masukan Ibu Bapak. Ibu Bapak, satu akun CMS aktif hingga tanggal 19 Desember. Jadi masih ada waktu gitu ya, sampai 19 Desember untuk Ibu Bapak
apa namanya, kalau mau menelaah juga silahkan, untuk mencari referensi silahkan, untuk melengkapi administratif ketika mau mengumpulkan RHK juga dibolehkan gitu ya. Untuk mendownload beberapa aksi nyata teman-teman juga diperbolehkan. Nah, WA grup penelaahan akan dibuka dan digunakan sebagai wadah berbagi dan berkolaborasi. Nah, ini kalau biasanya periode tertentu, terus habis itu apa namanya, ada jangka waktunya. Nah, sekarang mungkin akan kita open karena tadi rasa manfaatnya dirasa lebih banyak daripada ininya kan, sebenarnya kesulitannya. Nah, ini Ibu Bapak juga silahkan berdiskusi di dalam WA group, berdiskusi di dalam, saya juga tahu kan ada WA group yang lain yang ngomongin kita ya Ibu. Nah, jadi jadi nggak apa-apa, apa namanya, dijadikan sebagai wadah positif saja gitu ya. Dan kemudian mungkin akan ada kayak pelimpahan adminnya juga nih di anggota grup gitu, siapa nanti yang bakal bersedia, nanti boleh kita diskusikan. Nah, pesan pentingnya sebenarnya ini, segala bentuk sama-sama orang dewasa gitu ya, segala bentuk apa namanya konten, tautan-tautan yang atau eh, percakapan-percakapan di dalam WA group ini dijaga sama-sama gitu, bertanggung jawab bersama-sama bahwa ya ini memang konten atau wadah buat berbagi dan berkolaborasi, sehingga nanti kita bisa apa namanya tadi ya, tujuannya untuk terus melanjutkan nilai-nilai baik yang sudah terbangun. Nah, yang ketiga, admin WA Group akan dialihkan kepada anggota grup yang berkenan. Nah, mungkin bisa kita buka sekarang juga kali ya Mbak Berta. Yang angkat tangan yang mau misalnya boleh. Kenapa Ibu Bapak? Kenapa ada seperti ini? Karena bisa saja 2025 juga saya, Mbak Berta, Mbak Gita, tim PMM juga tidak mendampingi penelahan aksi nyata sejawat lagi gitu ya. Jadi kami informasikan ke Ibu Bapak bahwa bisa saja bukan saya lagi, bukan Mbak Berta lagi, bukan Mbak Mega lagi gitu ya, Mbak Gita lagi gitu. Intinya proses yang biasa, evaluasi reflektif gitu. Jadi seperti itu sih yang ingin kami sampaikan Ibu Bapak ya. Jadi mohon dimanfaatkan dengan baik nilai-nilai tadi melalui wadah yang masih ada nih. Kan nggak sayang sekali kan ketika wadahnya udah berjalan, diskusinya udah berjalan, bisa dimanfaatkan berjejaring, tiba-tiba hilang gitu misalnya. Oke, betul kok jadi pamitan Pak. Tidak pamitan sih Bu, informasi saja Bu ya, biar tidak kaget nanti ketika di 2025 apa namanya eh, bertanya-tanya ya. Nah, ketika ada update terbaru, tentu saja akan kami infokan juga gitu. Nah, untuk saat ini kami menginfokan seperti ini. Sip, oke. Ada lagi yang mau disampaikan tambahan dari Mbak Berta? Sedih. Oh, enggak sedih ya, luring kita dan Mbak Berta. Wah, luring ini bukan kuasa kita ya, Ibu Bapak ya. Jadi kalau mendengar cerita luring-luring tersebut tuh sebenarnya terbatas Ibu Bapak. Ada kuotanya, ada dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu pun ngundangnya apa beberapa yang dirasa mewakilkan gitu ya. Jadi ada kuota daerah tertentu juga gitu. Jadi belum bisa, mohon maaf belum bisa mengundang semua ibu bapak penelaah yang ikut touring. Tapi secara database kita punya ibu bapak database-nya di daerah mana-mana saja kita kita ada itu. Silahkan selanjutnya ada apa ya Mbak Berta ya? Ini sepertinya terakhir gitu ya, Oh Kak. terakhir, waktunya juga lebih ya. Mohon maaf ibu bapak ternyata lebih. Iya, mungkin untuk yang admin WA, karena ini ada beberapa grup gitu ya, ada penelaah yang banding, ada penelaah kohort 3 yang Juli, ada yang Oktober gitu ya. Mungkin nanti di grup masing-masing akan kita diskusikan gitu ya, yang berkenan untuk Ya. melanjutkan jadi admin gitu ya. Kita akan buka kesempatan dan grupnya nanti juga akan kita buka supaya ibu bapak bisa lebih leluasa gitu ya berkolaborasi dan berjaringnya begitu. Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin dari Kak Azam atau Kak Mega? Iya, betul Mbak Berta. Nanti kita bisa diskusikan ya di dalam grup masing-masing terkait keterusannya gitu, grup WA grupnya seperti apa. Dari aku nampaknya cukup Mbak Berta untuk informasi dan update-nya ya, dan refleksi akhir tahun Ibu Bapak. Jadi tetap terus dilanjutkan nilai-nilai yang sudah terbangun. Ya, sama-sama ini ada yang nanya minimal sertifikat lah dan lain sebagainya. Ibu Bapak, mohon maaf sekali karena di awal juga sudah diberitahu gitu ya. Saya sampaikan bahwa memang tidak menerbitkan sertifikat khusus, tapi bisa menjadikan Ibu Bapak poin RHK atau bukti bahwa Ibu Bapak berkontribusi di sini. Itu juga ada form atau template-nya gitu ya Mbak Berta ya. Oke, Oh, sip.
Atau dari kita masih ada waktu nggak, Mbak Berta? Sebetulnya sudah lewat Oh iya, sudah sedikit. lewat ya, 37 ya. Mohon maaf. Iya. Yap. Karena waktunya juga terbatas, Ibu Bapak, aku kembalikan ke Mbak Berta gitu ya. Mbak Berta silahkan untuk kita foto bersama kali ya Mbak Berta ya untuk penutupan. Terima Ya, kasih Bu Bapak, sehat selalu ya. terima kasih Sama-sama. banyak. Iya. Sehat selalu. Terima kasih. Mbak Berta, Mbak Ibu Bapak, Tetap terima kasih semangat tahun baru, banyak. semangat Sebelum baru. kita akhiri Terima Ibu kasih Bapak, Mbak dan Berta. sebelum kita pada Mbak pamitan, Berta. kita Sampai akan ketemu di tahun Terima 2025 kasih nanti. kita akan foto bersama dulu Ibu Tunggu Bapak. ketemu lagi Jadi di jangan sini. kemana-mana dulu. Mohon ditunggu dulu. Kita akan foto bersama dulu Ibu Bapak. Mumpung Ya. kumpul terakhir nanti sebelum tanggal 19 CMS-nya sudah tidak aktif. Jadi kita foto bersama dulu gitu ya. Oke. Mungkin ini ada beberapa slide, jadi cukup banyak, gak apa-apa ya Ibu Bapak. Kita coba dari slide pertama dulu, boleh chatnya apakah bisa dinonaktifkan dahulu? Bisa, Mbak Berta, saya bantu untuk ambil gambarnya ya. Oke. Boleh, kita di slide pertama dulu. Kasih senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke. Ke slide selanjutnya ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik. Masih lanjut lagi. Masih banyak yang open cam juga di slide selanjutnya. Slide 4. 1, 2, 3. Baik. Kita lanjut. Ini ternyata ada 11 slide loh. Oke, slide kelima. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, slide ke-6. 1, 2, 3. Oke. Sepertinya slide ke-7 sudah sedikit nih yang open cam. Kita sudahi begitu ya untuk sesi fotonya. Terima kasih banyak Ibu Bapak yang sudah mengikuti sesi refleksi akhir tahun hari ini. Semoga Ibu Bapak bisa terus bisa meneruskan ya nilai-nilai yang tadi sudah kita refleksikan bersama. Boleh diingat kembali CMS-nya sampai tanggal 19 Desember. Yang belum melengkapi untuk administratif, silakan masih ada waktu untuk melengkapi. Begitu. Akhir kata mungkin dari kami tim PMM, saya gitu ya, lalu ada Kak Zamrud di sini, ada Kak Gita, kemudian ada Kak Mega, dan mungkin ada teman-teman yang lain gitu ya dari tim PMM juga undur diri. Terima kasih banyak Ibu Bapak atas kebersamaannya. Semoga seluruh rangkaian program penelaan aksi nyata ini bisa memberikan manfaat gitu ya untuk Ibu Bapak sekarang dan selanjutnya juga. Terima kasih banyak Ibu Bapak. Selamat sore. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ya. terima kasih. Berta, yang Berta. Pak Zamrud.